Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Hari ini kita akan bahas tentang diagram bidang gaya dalam. Yang dimaksud diagram bidang gaya dalam ada dua, ada diagram gaya geser dan diagram momen. Teman-teman dengar jelas ya suara saya? Jelas Bu untuk saya. Iya Bu, kedengar Bu. Jelas Bu, jelas suaranya. Oke, kita lanjutkan. Nah, konstruksi suatu bangunan selalu diciptakan untuk dan harus dapat menahan segala macam muatan atau beban. Muatan yang membebani suatu konstruksi akan dirambatkan oleh konstruksi ke dalam tanah atau melalui fondasi. Gaya-gaya dari tanah yang memberi perlawanan terhadap gaya hambat disebut sebuah reaksi. Konstruksi yang stabil harus diperhitungkan syarat keseimbangan luar tersebut. Seperti yang kita bahas minggu-minggu kemarin, konstruksi yang stabil kita sudah belajar bagaimana cara memastikan sebuah konstruksi tersebut dalam keadaan stabil atau tidak stabil. Nah, konstruksi mencapai seimbang. Kalau kita lihat pribadi diagramnya, gaya luar dan gaya dalamnya bernilai sama. Gaya rambat yang diimbangi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi berupa gaya lawan. Ini gaya lawan, artinya gaya yang melawan gaya luar itu disebut dengan gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang menahan gaya rambat dalam konstruksi untuk mencapai keseimbangan. Gaya dalam ada 3, gaya normal, lintang, dan momen. Ini sempat saya singgung di perkuliahan 5 mungkin. Kalau gaya normal, gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. Ini paling enak digambar nanti di contoh soal kita bahas lagi biar lebih jelas antara gaya normal, lintang, dan momen. Momen kita juga sering bahas di minggu-minggu kemarin, yang mampu membengkokkan sebuah batang atau kita sebut kemarin itu melenturkan ya. Ini contoh 1. Suatu balok dijepit di ujung atasnya dan dibebani oleh gaya P ke arah sumbu balok, maka balok tersebut dipastikan timbul gaya dalam. Kita punya balok yang dijepit di sini. Ini ada gaya luar, gaya bebannya di P. Gaya dalam yang mengimbangi gaya aksi atau beban bekerja sepanjang sumbu batang, sama besar dan berlawanan arah dengan gaya aksi. Ini gaya dalam yang dimiliki pada sebuah konstruksi ataupun balok ini. Gaya dalam tersebut dinamakan dengan gaya normal. Bila gaya normal terletak di titik berjarak dari X. Ini jarak. Misal balok ini saya potong di sini. Nah, apabila saya potong balok ini, maka akan ada gaya normal yang nilainya sama dengan gaya luar atau P. Atau beban yang diberikan di luar dari balok ini. Ini yang disebut dengan gaya normal.
Contoh yang kedua, bila terdapat beban dengan arah tegak lurus terhadap tumbuh batang, nah, kita punya balok ini, kita kasih gaya luar yang tegak lurus dengan batang ataupun balok. Maka apabila kita potong di sini ada gaya, ada jarak sepanjang X, kita potong di sini, maka kita akan punya gaya dalam di dalam balok ini tadi atau di dalam batang ini tadi. Gaya dalam yang menahan aksi P adalah momen. Ini kalau dikasih gaya ke sini, pasti sini kan bisa melentur gini. Nah, gaya yang melawan gaya lentur ini tadi dinamakan dengan momen ini. Makanya kalau teman-teman searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, karena gerak momen selalu membuat si batang melentur. Gaya dalam yang tegak lurus terhadap sumbu batang yang ini kan gaya batangnya yang ini, yang melawan tadi gayanya ada yang ke sini, gaya luarnya, maka akan ada gaya yang mengimbangi si gaya luar ini pada gaya dalam. Yang mengimbangi gaya luar ini tadi namanya gaya lintang atau gaya geser. Agar dia seimbang, maka arahnya berlawanan arah. Dari sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Ini review minggu kemarin mungkin ya. Kita udah sering bahas sebenarnya. Tipe balok ada 6. Kalau teman-teman ingat, tumpuan apa di sini? Ada yang masih ingat? Sendi. Tumpuan Excel, Bu. Sandi atau Asya, oke. Terus yang di sini? Tumpuan roll. Kalau yang di sini, yang di cantilever? Ada yang masih ingat? Kemarin kan ada 3 ya tumpuan ya. Roll, sendi, dan satu lagi. Mas Dibyo? Oke, planet. Tumpuan jepit, Bu. Jepit. Ada 3 ya, berarti udah tahu ya teman-teman ya. Nah ini ada tipe-tipe balok, ada 6. Ada cantilever yang sering banget kita jumpai di soal-soal. Atau mungkin di rumah kita pun juga kita sering lihat. Nah, beban gaya dalam, ada beban terpusat, beban terbagi merata, dan beban momen. Jadi ketiga beban ini ada efek yang diterima dari bahan yang kita sebut tadi. Ada geser, normal, dan lentur atau momen tadi. Gaya dalam pada cantilever dengan beban terpusat. Ini contoh-contoh beban terpusat. Ini cantilever ada tumpuan jepit di sini. Oke, Pak. Ada yang masih ingat ya cara-cara menyelesaikan
Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah soal berbentuk cantilever seperti ini? Ada yang masih ingat? Langkah pertama apa yang kita lakukan? Ada yang masih ingat? Kalau kita punya soal seperti ini, teman-teman harus ngapain dulu? Mengalihkan setiap titiknya dengan panjangnya, Bu. Yang pertama kali kalau teman-teman harus tahu. Membuat itu Bu, pribadi diagram. Good. Terus setelah buat pribadi diagram, ini udah, kalau dari sini kan udah kelihatan ya, udah ada pribadi diagramnya. Ini kan udah bentuk pribadi diagram ya, soalnya udah diuraikan. Ini udah diuraikan, sini udah dikasih tahu kalau ada kayak momen, ada gaya lintang sama geser. Apalagi? Setelah buat pribadi diagram, ini masih kayak normal, geser, momen. Ini yang mau kita cari tahu. Kita sudah pertama. Yang lainnya, masa gak ingat yang pertama kan pribadi diagram. Ini sudah jadi pribadi diagramnya karena kita udah punya X1. Ini kan udah diuraikan. X1, Y1. Terus ini kalau di beban jepit kan pasti ada gaya lintang, gaya geser, sama momen. Setelah diuraikan semuanya, gayanya udah kelihatan di mana aja, terus langkah kedua kita ngapain?
Ayo, Rek. Lupa apa? Kalau kita sudah buat pribadi diagramnya, kita cari tahu nilai-nilainya tadi kan ini belum tahu ya nilainya berapa. Kita cari tahu atau daya reaksinya. Karena sini cuma satu tumbuhan dan itu yang dicari tahu, maka kita langsung aja cari nilai yang ada di sini. Tapi setelah kita buat pribadi diagram, kita buat dulu nilai dari ini tadi. Ada yang tahu nilai dari Y1 berapa? Kalau diketahui tangan ya. Tangan itu apa? Bisa. Jadi 4 ininya berapa? 5, Bu. Sekarang Y1-nya berapa? Mas Ishak, kalau kita punya P1 yang nilainya 10 ton, P1 sama dengan 10 ton, berapakah nilai Y1 jika diketahui sudut ini bentuknya begini nilainya? Kalau di sini dia di depan apa di samping? Sin apa cos? Kos, Bu. Y1-nya Di samping, Bu, pakai sin. di depan pakai sin. Kan Y1 ini kan, kalau tetanya di sini kan berarti di sini depannya teta kan? Oke ya, sin ya, depan tapi ya. Kalau di samping yang X1 ini, kan tetanya di sini. Kalau Y1 kan sama kayak di sini. Oh, lebih ke sini. Nah, kan Y1 sama nilainya di sini kan, depannya teta. Oke? Kok masih bingung, Nek? Masih ini? Hmm? Kok masih bingung untuk menguraikan gaya? Padahal ini apa istilahnya langkah awal menuju pintu penyelesaian. Berarti nilai Y1 sama dengan P1 dikalikan dengan karena depan kan sin. Kalau sin apa? Ininya berapa? Depan 4 per 5. Tinggal P1 dikalikan 4 per 5. P1-nya berapa? 10 dikalikan 4. Sama coret-coret tinggal 2. 8.
kita udah tahu Y1-nya teman. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak, Enggak, Bu. iya. Kalau nggak tanya ini berarti paham kayak gitu loh. Tapi kalau paham berarti kan di next soal teman-teman wis gak bingung mana, wis gak salah mana. Harusnya kan gitu toh. Oke. Sekarang yang X1. Nah, berapakah nilai X1? Tapi tak singgung rek. Ada yang tahu? P1 dikali 3/5. Good, Mbak. Oke. P1 dikalikan 3/5. Berarti 10 kali 3/5 berapa? 6 ton. Jadi nilai X1-nya sama dengan 6 ton. Kalau sudah tahu nilai ini tinggal kita cari gaya geser, gaya normal, sama momen. Kalau gaya geser, kita bisa cari lewat keseimbangan. Syarat keseimbangan benda tegar kemarin, pakai apa ini? Kemarin syarat keseimbangan benda tegar ada 3 ya. Yang pertama, ada yang tahu? Sigma F sama dengan 0, Bu. Sigma F sama dengan 0. Nah, ini Fe, sigma Fy sama dengan 0. Terus, yang ketiga, Sigma M sama dengan 0. oke. Sigma momen sama dengan 0. Ini teman-teman ini tuh harus ada di dompet kalian. Istilahnya kalau kalian mau jalan itu wis ada sinyal, wis ada surat-surat kendaraannya, wis ada uangnya kayak gitu kan. Wis harus tahu, wis harus ada. Biar teman-teman enggak kehilangan apa nanti mau jalan kemana. Nah, kalau kita mau cari gaya lintang atau geser, kita pakai syarat yang mana? Karena gaya lintang atau gaya geser. Arahnya ke sana berarti pakai sigma Fy. Yang ke atas kita asumsikan nilainya positif sama dengan 0. Jadi di sini kita punya Y1. Dia ke bawah jadinya minus Y1 ditambah dengan minus P2. Lalu ada VB. Ada lagi enggak yang disembunyi selain ini? Ada pertanyaan? Di satu saya pindah ruas ya. Jadi 8 ton ditambah P2-nya. P2-nya ada 12 ton. Jadi nilai dari gaya lintang atau geser di cantilever ini ada 20 ton. Sekarang kita udah tahu gaya lintang atau geser. Kita ke gaya normal. Kalau gaya normal kita pakai yang mana? Sigma Fx. Oke, sigma Fx sama dengan 0. Kita asumsikan yang ke arah kanan nilainya positif. Yang di pribadi diagram ini, gaya mana aja yang bergerak di sumbu X?
X1. Oke. X1 sama HB. HB. Min HB ya, sama dengan 0. Jadi nilai HB atau gaya normal sama dengan X1. Sedangkan nilai X1 tadi 6 ton. Dari sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang momen. Pasti yang terakhir, karena ini kita udah pakai. Ini juga sudah pakai. Kita pakai yang sigma momen. Karena yang ditanyakan di titik B, maka tapi ini tidak sama dengan 0 karena yang ditanyakan di sini berapa. Tinggal gaya yang tegak lurus dengan bidang nilainya berapa. Kalau di sini ada gaya apa aja yang tegak lurus sama bidang? Akhirnya di sini nih yang tegak lurus sama bidang yang mana? Yang punya lengan, yang tegak lurus sama lengannya. Gaya geser, Bu. Kok kayak geser ya? Dia punya lengan kok. Sekali kok. Kita tiap minggu ketemu dan bahas ini loh. Nah, kalau yang dicari momen, rumusnya apa? Saya dikalikan dengan lengan. Yang punya lengan. Kalau yang nggak punya lengan berarti nilainya 0. Bisa sini ya. Jadi sigma momen di titik B sama dengan Y1 karena Y1 tegak lurus sama bidang. Ini bidangnya. Berarti ada dia ke bawah. Kalau dia sendiri ini kita asumsikan yang ini ya, positif. Berarti kan dia ke sini. Nilainya positif Y1 dikalikan dengan lengannya Y1 dengan titik ini titik B ini tadi. Yang ditanyakan NP-nya. Kalau gaya lintang atau gaya geser, gaya lintang sama gaya geser, normal dia gak punya lengan, jadi dia gak bisa ikut untuk mencari nilai momen titik B. Karena nilainya 0. Kalau momen yang gak punya lengan, berarti kan lengannya 0. Jadi gak bisa dimasukkan ke momen yang bekerja. Sekarang kalau Y1 lengannya berapa? 6. Kalikan 6 meter. Sekarang selain Y1, ada gaya mana lagi? P2. P2, positif atau negatif? Positif. Oke. Berarti plus P2 dikalikan dengan 4. 4 meter. Terus ada MB ini tadi. Sama MB-nya ke sini. MB-nya tak pindah luas ke sini.
Berarti nilai MB ini tadi Y1-nya sama dengan 8 ton dikalikan 6 meter ditambah dengan P2. P2-nya ada 12 ton kali 4 meter. Jadi nilai MB sama dengan 8 kali 6 ada 5. Ini 8 ya. Ton meter ditambah ini 8. Apa ada juga? Jadi MB sama dengan 9 ton meter. Oke, kita sudah tahu momennya, kita sudah tahu gaya lintang atau gesernya, kita sudah tahu gaya normalnya. Udah selesai. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Ini review yang kemarin-kemarin kita udah ngerjain ini beberapa minggu yang lalu. Oke ya, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak ini? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke hmm, kita udah tadi review nilai dari gaya geser, normal sama momen. Sekarang kita lanjut ke diagram gaya geser dan momen lentur. Bila suatu balok hanya memiliki atau mengalami satu beban terpusat, maka gaya geser bernilai konstan di antara beban dan momen lentur bervariasi linier di antara beban. Nah, kalau ini juga kunci, jadi teman-teman ini trik untuk mengajarkan diagram benda momen, gaya geser dan momen. Teman-teman harus punya istilah apa ya, peta buat mengajarkan. Kalau ada gaya yang terpusat seperti ini, maka nilai dari gaya gesernya akan lurus merata di beban tersebut. Tapi apabila di sebuah konstruksi terdapat gaya merata, maka gaya geser yang bekerja pada batang tersebut akan berbentuk linier. Begitu juga seterusnya kalau sebuah benda batang mempunyai beban yang linier, maka gaya gesernya akan berbentuk parabolik. Paling gampang kita buat kerjain contoh soal ini ya. Kelihatan ya screen saya yang baru ya? Kelihatan, Bu. Yang pertama kita buat apa? Pribadi diagram. Kita punya tumpuan apa di sini? Tumpuan sendi. Oke, kita gambar dulu ya pribadi diagramnya. Kita punya kayak kesini ada 20 kN. Terus kalau tumpuan sendi berarti ini ya. Ada dua ya. Ada BY dan BE. Terus ada gaya
40 kN. Terus di titik D ini tumpuan apa? Tumpuan roll. Kalau roll kita cuma ada satu. Nah ya, berarti ini D ya. Setelah kita buat pribadi diagramnya, kita harus cari tahu nilai dari reaksi. Berarti kita yang belum tahu di sini ada apa aja? Bx, By, dan Dy. Bx kita pakai sigma F, X sama dengan 0. Jadi nilai Bx sama dengan 0 karena nggak ada gaya lain selain Bx di arah tumbuh X. Sekarang kita ke By dan Dy. Kita pakai sigma Fy sama dengan 0, maka ada By plus Dy sama dengan 20 plus 40 kN. Kita cari lagi pakai sigma momen di titik D kita aja ya. Kalau momen di titik D, ini titik putarnya, maka ini tadi ada 2,5 meter, ini ada 3 meter, ini ada 2 meter. Yuk, Rek. Ada gaya apa aja? Lupa apa? Barusan loh kita bahas lagi loh. Jadi kita barusan bahas loh. Berarti ada 20, karena 20 ini ke bawah, berarti dia nilainya negatif. 20 dikalikan dengan panjangnya ada 7,5 meter, sini kilonewton. Terus ada By, ini positif ya. Rek, kalian masih ada di situ kan? Masih, Bu. Hening, tapi tidak ada yang hening. Ini hening karena gak tahu atau hening memperhatikan? Kok gak jawab jelas gitu? Memperhatikan, Bu. Memperhatikan, Bu. Paham ya tapi ya. Kalau gak paham langsung bilang. Maksudnya ini udah minggu ke-8, terus teman-teman hening kayak gitu, padahal kita udah beberapa minggu kemarin kita udah sering bahas tentang momen. Kita lanjut ya. Ini Ya, Bu. tadi yang di titik A, karena kita putar ke sini berarti nilainya positif. Sekarang yang By kita putar ke sini jadi nilainya negatif. By dikalikan dengan panjangnya lengan ada 5 meter. Terus ada titik C sini, jadi dia positif 40 kN dikalikan dengan 2 meter sama-sama 6. Maka nilai By sama dengan, kita pindah ruas, ini aja yang pindah ruas ya. Jadi tinggal ini kali ini ada 150 kN, ini ditambah 80 kN dibagi 5 meter. Langsung tak keluar. By sama dengan 230 bagi 5. 230 bagi 5. 46, Bu. 46.
46 kilonewton. Oke, kita sudah punya reaksi semuanya. Sekarang kita gambar diagram gaya gesernya. Warnanya gitu. Kita garis lurus ya, ya pembatas. Ini ada gaya geser. Kita ini titik nol. Di sini ada gaya sebanyak 20. Ini ya, kalau singkat. Biayanya tadi kita tahu berapa? 46. Tuh, biayanya kita belum tahu. Biaya sama dengan ini 60 dikurangi dengan 46. Berapa, Rek? 14. 14. Kita tahu di ini nilainya 14. Oke, kita punya titik nol di sini untuk gaya geser. Kita punya 20 kilonewton turun sebanyak 20 kilonewton min 20. Jadi sepanjang ini dia nilainya min 20. Terus ada B-nya nilainya 46 tapi arahnya ke atas, berarti dia naik sebanyak 46. Enggak banget ya. Di sini berarti plus 26. Panjang ini nilainya 26. Ya, ada teman lucu. Berarti plus 26. Terus ini ada gaya lagi di sini nilainya 40 kilonewton. Turun tapi. 40 kilonewton berarti 40 26 itu 14 nih. Ini 14. Sepanjang ini ada 14. Ini benar 14 ya. Jadi balik lagi di sini. Atas 14. Nah. Oke, berarti ini diagram gaya geser yang bekerja pada konstruksi ini. Gaya gesernya di titik ini berarti nilainya ada nih 20. Di titik ini ada plus 26. Di titik ini ada nih 14. Nah. Dari sini ada pertanyaan. Tidak, Bu. Paham ya berarti ya untuk gambar diagram gaya geser ya. Sekarang kita lanjut untuk diagram momen. Apa yang beda? Apa warna rek? Kuning. Bingung banget sih kelas ini. Kalian masih hidup kan, Rek? Masih pada hidup kan ya? Jawab. Assalamualaikum. Pada masih di situ kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, aku salam ya gak dijawab. Aku tanya ya gak dijawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini jauh. Momen. Ini titik nolnya. Gak lurus belasnya. Nanti kalian kalau mau jalan harus lurus ya. Soalnya di sini susah untuk membuat lurus. Sekarang momen. Nah, momen ini caranya kita dapat dari min 20 ini tadi dikalikan dengan panjangnya 2,5. Jadi di sini ada min berapa? 50 ya? Iya, Bu, 50. Nah, ya aku lupa. Masuk kan mau kalau suara di boleh ini kalian itu. 50. Di sini ada 50 Newton meter. Kilonewton meter. Terus yang di sini
plus 26 dikalikan dengan 3 meter. Ada berapa? Plus 26 dikalikan dengan 78. 78. Plus ya. Terus yang di sini ada 14 dikalikan dengan 2. Maka 2, 8 dari sini. Nah, untuk menggambar nilai diagram momen ini, tadi yang kita bahas sebelumnya, kalau di sini ada merata, nah, bukan merata di sini, maka di sini nilainya akan linear. Nilainya 50, min 50 berarti ke bawah ya. Ini kan titik 0 ke bawah. Kita bikin. Nilainya min 50. Dari titik sini kita lihat ada plus 78. Berarti naik ke 78. Kita udah punya 50, berarti di sini nanti akan plus 28. Ini min 28 lagi turun, set, balik lagi ke titik 0. Nah, ini diagram momennya. Kalau ini diagram kayak geser. Dong, Kak. Nah, ada pertanyaan, Kak? Ujian berarti paham, ujian berarti jelas dong, Kak paham. Menyalakan kok, kau akan aku Bu, gak nyalain video. Nyalain videoku. berarti untuk diagram dari V-nya sama momennya itu yang sesuai yang di PPT itu ya Bu ya, kayak berurutan. Jadi yang pertama itu pakai yang nothing itu, yang kedua pakai linear. Itu apakah selalu gitu Bu? Tergantung dari beban yang diterima sama si konstruksi ini. Bebannya Jadi kalau tergantung gimana Bu? kalau teman-teman lihat di contoh kedua kan ada beban merata di sini. Nanti kalau beban merata berarti selanjutnya teman-teman bisa pakai yang parabolik karena dia linear. Jadi apa? Naik satu tingkat kalau di integral itu. Nah, yang pertama lurus, terus habis itu linear, terus habis itu parabolik, habis itu kubik tadi kan. Jadi kalau terlalu berulang kan tadi yang di PPT ada gaya lurus ke bawah atau terpusat, maka jadinya akan merata untuk diagram gaya gesernya. Tapi untuk momennya, jadi kan kita udah punya gaya merata, maka selanjutnya kan linear. Tapi untuk beban merata, misal di sini beban merata ya, misal misal ini ada beban merata, misal ini ada beban merata, maka di sini nanti nilainya akan linear entah ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ini udah linear ke atas atau ke bawah, maka nilai momennya nanti akan parabolik entah begini atau begini. Gitu. Tinggal ngelanjutin yang tingkatan-tingkatan ke bawahnya tadi. Berarti model soalnya itu ada yang pakai beban sama ada yang nggak pakai beban gitu Bu? Tergantung soalnya untuk. Tergantung soalnya. Nanti Oh, kalau baik Bu. di soal ada beban merata, maka di sini selanjutnya pakai Linear. Terus kalau momennya berarti nilainya akan Hiperbola. parabolik. Oh ya, bareng. Oke. Sorry Bu. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Ayo kita coba contoh soal satunya ya. Yang pertama pasti kita buat kriteria diagram.
Berarti ini nggak serius nih. Yang AY ini, AY sama harus tak kasih clue, Rek. Yang di titik A ini, tumpuan apa? Tumbuhan sendi, Bu. Sendi berarti ada AY sama AX. AY sama AX. Terus kita lanjut di titik B ada 20 X. Terus di titik C juga ada 12. Terus di titik D ada tumpuan apa itu, Kak? Tumpuan roll. Tumpuan roll. Oke. Shit. Di D ada tumpuan roll berarti ada cuman di terus ada di titik E sini. Tapi ini ada beban merata di sini, maka kita akan buat dia beban terpusat dulu. Nilainya 1,5 dikalikan dengan 8. 1,5 dikalikan 8 berarti ada 12 ya. Ini jarak sini ini sampai sini nilainya 6, sampai sini nilainya 8, sampai sini 10, sini ada 4, sini ada 4 ya. Tapi sebenarnya di sini pasti betul. Ini yang 12 tadi yang di sini itu hanya titik beratnya dari beban merata ini. Terus yang kedua, kita cari nilai reaksinya. Jadi ada sigma Fe sama dengan 0, maka nilai dari AX sama dengan 0. Gak ada gaya disumbuhi selain AX. Kita lanjut ke sigma Fy sama dengan 0. Ada AY ditambah DY sama dengan 20 ditambah 12 ditambah 12. Maka AY plus DY sama dengan 20 tambah 24 jadi 44. Sekarang kita pakai sigma momen di titik A. Ini berarti insert. Ini negatif. 20 dikalikan 6. Berarti ini juga min 12 dikalikan 14. Terus ada DY plus DY. DY dikalikan dengan 10 tambah 14 berarti ada 24. Terus ada 12 ini ke bawah dari ini min 12 dikalikan dengan 8 sama dengan 0. Nilai ini tadi, Rek, paham enggak cara carinya? Nilai dari sigma momen yang dipercaya tadi? Ada pertanyaan untuk mencari nilai momen? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini min 120, ini kali ini 12 kali 8 ya. Piro, Rek? Tiga. Jadi DY sama dengan 120 ditambah 168 ditambah 336 dibagi dengan 24. Jadi DY sama dengan 26. 26. Oke, kita masukkan ke sini ya. Maka nilai AY
sama dengan 44 dikurangi dengan 26. 18 ya. Oke ya. Berarti AY di sini ada 18, DY ada 26. Terus kita buat. Kita udah tahu nilainya semua, kita cari tahu diagramnya. Lurus please, lurus please. Ya Allah. Ini sampai terus dari sini ada gaya naik sebesar 18 dari sini 18 ya, terus 18 sepanjang ini berarti dia 18, terus ada turun 20 berarti turun set, berarti sini ada min 2, terus dari min 2 ini kan ke sini, terus ada lagi turun 12 berarti sini set, turun 12 berarti min 14, terus ini ya Allah. Di sini ada 26, tapi di sini ada beban merata, maka ini nilainya akan segini. Karena di sini beban merata, maka di sini akan linier. Apa ada yang kelewat kan? Kemudian lewat aku. Nah, 26-nya belum tak masukkan. Min 14, di sini min 14, dia naik 26. Berarti ini enggak. Ini enggak ya. Berarti dia ada naik dulu 26. Berarti 26, 14, ini naik dulu. Min 14, sini jangan, berarti sini 12 ya. Iya nggak sih? Terus dia turun karena di sini ada ruang berapa. Oke, berarti ini enggak ya. Jadi diagramnya ini tadi kan ada naik dulu 26. Jadi sini ada pertanyaan. Kamu kelewatan ini. Kan habis 12, terus ke sini, terus habis itu ada 26 ke atas. Oke ya. Terus sekarang kita lanjut ke momen. Ini tuh pakai soal sama sekali. Jadi ini 18 dikalikan dengan 6. Ada 108. Ini min 2 dikalikan dengan 8, jadi min 16. Ini min 14 dikalikan dengan 10 min 140. Di sini ada, kalau begini berarti luas segitiga ya. Sekarang kali alas kali tingginya ada 12, alasnya ada 4, jadi kan setengah kali 8 kali 12 sama dengan 4. Berarti ada 4, 8 nilainya positif. Sekarang kita mau gambar diagram momennya dari sini.
Karena ini bentuknya begini, merata, maka dia akan 108. Turun sebanyak 16. Ya. Jadi 108 dikurangi dengan 16 ada 92. Berarti di sini ada plus 92. Oh, dia turun lagi ada 140. 48. Berarti 9. Set. Di sini adanya 48. Nah, yang di sini nanti nilainya ada sama min 48 plus 48. Ini akan ini bentuknya. Oke. Langsung gitu loh. Kecil sekali. Ini dari sini min 48. Nol. Oke ya, Rak, ya. Berarti diagram momennya di sini ada ini. Tambah ini. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Bu, untuk yang parabolanya sendiri itu condong apa? Kutubnya itu condong ke atas apa ke bawah, Bu? Soalnya di PPT itu apa? Melengkung ke bawah. Kalau yang ke atas itu namanya kubik. Melengkung ke bawah. Iya. Di sini. Oh, gini. Cara menambahinya. Caranya menambahinya. Kalau ini dari dia ya mesti. Sebagai konsol gak bisa. Ini dari gini. Ini dari tinggi. Kalau begini dari sedikit ke banyak atau dia turunnya serut langsung apa dari slow ke fast, dari apa ya, nggak cepet dari pelan ke cepet, dari pelan ke cepet, berarti dia gini. Dari pelan ke cepet serut. Tapi kalau dia begini, ini berarti gini ya. Jadi gini wali aku nggak ngerti. Jadi dia tadi fast terus slow dari cepat ke apa pelan, maka dia akan kan turunnya cepat seret terus ke pelan. Nah, sedangkan ini tadi ini dari cepat ke pelan, harusnya kan dari cepat ke pelan, dari cepat ke pelan. Iya, aku yang salah ya, harusnya cepat ke pelan sih. Tapi kok kakak nol nanti. Bener ya, bener ini tadi aku set. Dari cepat serut terus ke pelan, kan turun dulu kan istilahnya, mudun sik serut cepet terus alon. Nah ini yang ini ya, ini berarti kayak gini. Nah, tapi kalau yang ini dari pelan ke cepet, jadi ini shoot. Nah, dari pelan ke cepet nih, shoot pelan moro-moro cepet serut ini gini. Nah, itu yang ini. Itu tambah shoot. Gampang banget ya aku.
Nah, kalau begini, kan kalau ini segitiganya nih. Kalau yang begini, gini. Jadi dari pelan dulu, terus cepat serut. Kalau ini cepat dulu, cepat serut, baru pelan. Saya melorot dhisik lagi melaku. Ini melaku dhisik lagi melorot kayak gitu. Ini kan tinggi, baru ke rendah. Jadi cepat dulu, serut, baru ke rendah. Kalau yang ini tadi, rendah dulu baru ke tinggi. Berarti alon dulu baru kencang. Ini benar kok gini kok ini. Dari tinggi ke rendah. Serut, bukan yang ini. Oke ya. Oke. Rod. Bahasaku auto-autan ya. Ya, Rek. Paham nggak? Alhamdulillah, Bu, paham. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya mendengarkan. Oh, berarti yang lainnya nggak paham. Udah, bukan nanti ini kan direcord nanti bisa dilihat lagi. Oke. Diulang terus. Sama kok. Sama kan ini? Ini yang diagram gaya dasar, yang ini diagram momennya. Karena dia dari tinggi ke rendah, maka dia turun cepatnya dulu, cepat turun cepat serut baru pelan. Tapi kalau misal di sini ya ada bentuknya begini. Berarti kan dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi. Bentuknya kan begini. Oke ya. Kalau yang teman-teman lihat di saya buat mana tadi? Ini tuh kubik itu bukan cuma yang ketinggi, tapi apa? Tingkat kelengkungannya itu beda sama yang parabola. Kalau parabola itu apa ya? Lengkungnya itu begini. Semacam lingkaran nanti bentuknya. Tapi kalau kubik itu enggak. Semacam oval gitu. Oke. Ya kita sampai sini hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gampang ya. Dan kalau nggak ada pertanyaan, minggu depan kita UTS ya. Materinya minggu ke 4 kita UTS tulis. Nanti materinya minggu ke-5 sampai minggu ke-8 ini. Pakai Google Form seperti kemarin.